Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Yang akan saya informasikan yaitu berkaitan dengan paradigma baru penghasilan dosen, khususnya untuk bagi dosen-dosen yang sudah tersertifikasi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen, di mana meskipun sempat mengalami kekurangan bayar dan bahkan ada yang belum terbayarkan ya, tapi berdasarkan laporan dari beberapa teman yang sudah menerima TPG itu, kalau terjadi ada peningkatan dalam penerimaan tunjangan sertifikasi dosennya ya, seperti itu. Nah, ini apakah memang betul ya, pada periode Maret kemarin itu banyak dosen-dosen yang sudah menerima tunjangan sertifikasi dosennya dan mengalami peningkatan. Nah, di sini itu kita akan bahas secara lengkap terkait dengan penghasilan dosen tahun 2024 hingga 2026 ini, mulai dari komponen gaji, kepatuhan BKD, dan mekanisme penyetaraan TMT terbaru ya berdasarkan Permen 52 dan tahun 2025 dan Kepmen 39 tahun 2026. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu dosen, ini adalah pemberian kerja Kementerian ataupun PTNBH, Badan Penyelenggara, dalam hal ini adalah PTS ya. Yang diberikan itu adalah gaji pokok sesuai dengan Undang-Undang ASN. Kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan sepertinya kalau untuk dosen-dosen PTS tidak ya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nanti Bapak Ibu dosen bisa berkomentar ya di situ, terutama bagi dosen-dosen yang bekerja di kampus swasta, apakah sudah sesuai minimal UMR atau tidak ya gitu. Dan banyak sebenarnya, terutama untuk PTS-PTS yang menengah ke bawah itu hampir semuanya bayarannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, atau di atas kebutuhan hidup minimal lah ya. Kemudian ada tunjangan yang melekat, yaitu tunjangan keluarga dan tunjangan pangan atau LOKPAU. Kemudian tunjangan khusus lainnya yang itu berkaitan dengan ekosistem tunjangan akademik yang fokus pada regulasi baru ya, terutama untuk misalnya yang asisten ahli berapa, lektor berapa, lektor kepala berapa, dan guru besar berapa. Itu pun untuk tunjangan jabatan akademik dosen itu sudah lama tidak pernah dinaikkan ya. Ya, kalau nggak salah tahun 2004 kalau nggak salah terakhir. Nah, itu kemudian ini adalah jenis tunjangan Bapak Ibu dosen, ada tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus, dan tunjangan fungsional. Nah, kalau tunjangan profesi, besaran pengalinya itu 1 kali gaji pokok. Target penerimanya itu baik dosen ASN maupun dosen non ASN, tentunya harus dosen tetap ya. Kemudian syarat utamanya tentu harus memiliki sertifikat pendidik atau yang disebut dengan Serdos. Kemudian kalau tunjangan kehormatan yaitu biasanya guru besar ya, yaitu 2 kali gaji pokok. Kemudian target penerimanya itu adalah profesor maupun guru besar. Kemudian syarat utamanya yaitu minimal 10 tahun mengajar dan memenuhi kewajiban khusus sebagai seorang guru besar yang kita laporkan di dalam pelaporan BKD ya, LKD BKD tersebut. Nah, kemudian ada tunjangan khusus, ini 1 kali gaji pokok ya, ini dikhususkan untuk dosen-dosen yang memang ditugaskan atau bertugas di daerah-daerah khusus ya, terutama daerah 3T ya, yang ditugaskan resmi oleh pemerintah ataupun penyelenggara. Kemudian tunjangan fungsional ini sangat bervariasi ya Bapak Ibu guru ya, terutama terkait dengan lamanya mengabdi dan level dari jabatan akademik dosen. Nah, ini yang banyak juga masih dikeluhkan oleh teman-teman dosen bahwa tunjangan fungsional saat ini itu sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, kemudian kebutuhan perekonomian seperti itu. Dan harapannya sebenarnya untuk tunjangan fungsional itu juga bisa dinaikkan. Nah, kemudian untuk syarat mutlak tunjangan profesi, jadi ada dosen tetap ya yang diangkat resmi sebagai pendidik utama, masa baktinya itu minimal 1 tahun, syarat durasinya ya sebelum pengajuan, atau 2 kali pengajuan LKD BKD.
Kemudian yang bersangkutan itu mengikuti tes sertifikasi dosen dan kalau lulus dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik atau serdos ya. Baru melakukan pemenuhan BKD mutlak ya, wajib memenuhi beban kerja dosen sebesar 12 hingga 16 SKS per semester. Nah, tunjangan profesi baru ini akan cair setelah seluruh rantai syarat terpenuhi tanpa jeda ya, yang kita lakukan setiap pelaporan LKD BKD yang dilakukan setiap semesternya. Nah, kemudian ini kewajiban BKD struktural maupun non struktural. Jadi kalau dosen non struktural ya atau biasa, yang artinya dia tidak menjabat sebagai misalnya rektor, wakil rektor, kemudian kajur dan lain sebagainya, ada minimal SKS-nya itu adalah 12 hingga 16 SKS per semester. Kemudian ada beban pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat maupun penunjang. Artinya ini tetap harus terpenuhi Bapak Ibu dosen ya, harus diisi tridharmanya dan tidak boleh kosong ya. Kemudian kalau untuk dosen dengan beban struktural minimal 3 SKS ya untuk pengajarannya. Tapi kenyataannya kalau untuk yang dosen-dosen yang di PTS itu impossible ya, kalau misalnya 3 SKS real ya, kita berbicara real ya Bapak Ibu. Dan saya yakin semua dosen lah seluruh Indonesia, saya yakin bahwa beban jabat baik itu yang menjabat struktural maupun non struktural mesti lebih dari apa yang disyaratkan gitu ya. Artinya ini harus menjadi perhatian khusus buat pemangku pembuat kebijakan untuk memikirkan kembali biar dosen itu tidak berjibaku atau tidak waktunya itu hanya cuma dihabiskan untuk administrasi gitu ya. Jadi ada pengajaran minimal 3 SKS, penelitian, pengabdian maupun penunjang, ini statusnya itu fleksibel ya. Ada unsur selain pengajaran itu boleh kosong. Nah, selanjutnya ini adalah kewajiban khusus untuk guru besar ya. Kalau Bapak Ibu dosen ingin mendapatkan terutama untuk guru-guru besar yang ingin tetap tunjangan sertifikasi dosennya atau tunjangan kehormatannya itu tetap tersalurkan. Jadi ada siklus 3 tahun untuk mempertahankan tunjangan kehormatan. Ada 2 opsi yang ditawarkan. Opsi 1 itu publish di jurnal internasional ya, itu masa aktifnya 3 tahun, atau opsi 2 itu di jurnal internasional juga bereputasi terindeks database internasional ya, ini juga 3 tahun. Jadi aturan POBKD 2021 itu masih berlaku, namun diproyeksikan akan ada penyesuaian regulasi mungkin di akhir tahun yang disesuaikan dengan Permen nomor 52 tahun 2025 dan Kepmen 39 tahun 2026. Nah, selanjutnya ini adalah risiko fatal pembatalan dan penghentian tunjangan. Jadi sebenarnya ini kalau Bapak Ibu dosen ya punya kenalan ya, itu bisa saja dosen-dosen itu, bukan bisa saja, tapi ada dosen-dosen itu yang memang tidak memenuhi BKD-nya sehingga sementara diberhentikan sampai yang bersangkutan itu memenuhi kembali pelaporan BKD-nya. Nah, apa yang harus dilakukan itu adalah berkaitan dengan biasanya publikasi ya yang dilakukan. Jadi biasanya itu gagal memenuhi syarat BKD ya, tidak tercapai targetnya misalnya 12 sampai 16 SKS ketika ditarik kesimpulan ya, atau ada elemen tridharma yang kosong gitu. Kemudian ada diskualifikasi status, jadi kehilangan status sebagai dosen tetap atau tidak lagi memenuhi syarat regulasi. Kemudian ada pemalsuan dokumen ya, ini terbukti memanipulasi data untuk pemenuhan syarat tunjangan gitu ya. Jadi ini yang Bapak Ibu dosen mungkin selama ini belum ada yang terlihat, tapi sebenarnya banyak kasus untuk hal semacam ini. Nah, untuk pergeseran paradigma berdasarkan Permen 52 era persyaratan berbasis TMT ini yang terjadi Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu dosen. Jadi untuk sistem impassing, jadi pengurusan penyetaraan golongan itu secara manual dan terpisah kini ditiadakan untuk pembayaran tunjangan. Jadi kalau sebelum tahun ini kan per Desember 2025 itu kan sudah dihilangkan ya Bapak Ibu dosen ya untuk impassing ini, sehingga tidak ada lagi impassing. Nah, sekarang itu penyetaraannya itu dilakukan secara otomatis berdasarkan dari TMT. Jadi Bapak Ibu dosen itu sedikit kita dipermudah ya. Dipermudah, tapi dengan syarat TMT-nya harus sekian tahun, nanti otomatis naik gitu Bapak Ibu dosen ya. Jadi kalau kita sebenarnya panduannya itu sudah tertulis jelas di Permen 52 itu. Gitu. Jadi kalau misalnya TMT-nya sudah sekian tahun berjalan itu otomatis naik sekian tahun. Dan itu
kita juga harus pandai-pandai mengupdate data kita di Sistar Bapak Ibu dosen ya, meskipun misalnya sudah diupdate oleh pihak SDM-nya. Jadi ini disetarakan langsung berdasarkan TMT dan jabatan akademik dosen untuk terakhir. Nah, mulai tahun 2024 waktu TMT itu adalah matriks utama penentu penyetaraan golongan bagi dosen non ASN ya terutama. Tapi sekarang itu sudah disamakan sama dosen yang ASN. Nah, untuk eskalator penyetaraan ya asisten ahli dan lektor. Jadi dari 3B, 3C ke 3D itu adalah golongan 3B itu awal ya, ketika kita masuk itu baru 3B. Jadi ini koreksi penting, saat awal TMT lektor golongan disetarakan di 3B, kemudian TMT 1 hingga 3 tahun itu otomatis naik ke 3C Bapak Ibu dosen ya. Nah, pertanyaannya itu adalah ketika 1 tahun sudah berjalan, Bapak Ibu dosen itu sudah otomatis menjadi 3C ya golongannya. Nah, nanti sampai 3 tahun. Nah, lewat dari 3 tahun itu otomatis menjadi 3D seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah begini, kalau misalnya di dalam persyaratan jabatan akademik dosen setiap 2 tahun kita mengajukan, posisinya adalah kita masih di 3C ya, artinya sudah 2 tahun, mau menuju ke 3D itu kan ada tinggal sisa 1 tahun lagi. Nah, bagaimana kalau kita mau mengajukan ke lektor lektor kepala ya 4A misalnya. Kalau saya berdasarkan dari hasil dari apa yang saya lihat di lapangan, kalau saya mengajukan aja ke lektor kepala begitu ya, terlepas nanti ditolak harus ke 3D dulu, itu ada klarifikasi yang perlu kita pertegas seperti itu Bapak Ibu dosen, dan biasanya itu adalah kebanyakan ya sejauh ini lolos seperti itu. Jadi bukan sebenarnya isu baru kalau misalnya kemudian harus ke 3D dulu gitu ya. Enggak, kalau saya langsung aja ke lektor kepala Bapak Ibu dosen. Nah, selanjutnya itu adalah ke lektor kepala, jadi klausul transisi klausul aja ini bagi dosen yang sudah memiliki SKM passing 4B, angka kreditnya itu 550 atau 4C dengan angka kredit 700 hingga akhir tahun 2025, golongan tidak akan diturunkan, sistem akan menghormati SK lama Bapak Ibu dosen ya. Jadi golongan penyetaraan itu batas maksimal penyetaraan otomatis ya untuk pengajuan baru di tahun 2026 itu adalah waktu dari TMT. Nah, awalnya itu adalah dari 3D, kemudian 1 tahun berikutnya kalau kita sudah mengajukan dan kita punya minimal misalnya 400 ya maka itu sudah bisa menjadi 4A seperti itu. Nah, ini anehnya keluar aturan ini, tapi di sisi yang lain itu kita difasilitasi untuk loncat jabatan gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya Bapak Ibu dosen sekali lagi ya ajukan aja gitu, ajukan, karena ada nanti klarifikasi kalau misalnya ditolak gitu. Kemudian untuk guru besar ya itu tetap mulai dari 4A Bapak Ibu dosen, 4A hingga 4E gitu ya. Nah, itu 4A sampai 4D itu semua tahapan itu berada di angka kredit 850 gitu. Nah, itu sampai Bapak Ibu dosen setelah menjadi profesor misalnya per tahun 2026, nanti 2027 sampai 2028 dan 2029 itu naik otomatis menjadi 4B ya, seperti itu. Kemudian 4C sampai 5 tahun, kemudian 4D 5 sampai 7 tahun. Nah, ketika misalnya dalam proses ini Bapak Ibu dosen merasa bahwa KUMSA itu sudah melebihi 850 dan mau mengajukan ke 4E, itu Bapak Ibu dosen harus menambah 200 lagi. Seperti itu. Itu 200 itu yang paling minim ya Bapak Ibu dosen ya, tapi saran saya jangan dipreskan. Biasanya karena akan mengalami pemotongan-pemotongan dari asesor-asesor PHK nasional. Nah, ini ringkasan eksekutif langkah selanjutnya. Jadi yang pertama itu syukuri dan pahami dulu hak Bapak Ibu dosen terkait dengan kenaikan tunjangan bulan Maret atau April adalah buah dari sistem penyetaraan baru. Kemudian jaga kepatuhan BKD tanpa kompromi, pastikan target SKS dan seluruh pilar tridharma untuk non-struktural atau beban pengajaran struktural selalu terisi penuh di setiap semester. Kemudian proyeksi TMT jabatan akademik dosen Anda jadi impasing telah tiada Bapak Ibu dosen. Rencanakan lompat karir Bapak Ibu dosen berdasarkan argo waktu ya dari jabatan akademik terakhir Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.